saya menolak polisi di bawah kementerian. Kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri, benar. Tidak mau, ini menimbulkan potensi matahari kembar. Letakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan presiden. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan sikap tegas menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat bersama anggota DPR Senin, 26 Januari, dan langsung menjadi perhatian publik. Dalam pendapatnya, Kapolri menilai wacana tersebut berpotensi menimbulkan masalah serius dalam sistem ketatanegaraan. Ia menyoroti risiko munculnya dualisme kepemimpinan atau yang ia sebut sebagai matahari kembar, yakni adanya dua pusat kekuasaan dalam satu sistem pemerintahan. Kapolri menegaskan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden. Menurutnya, posisi tersebut merupakan format paling ideal dalam sistem presidensial karena menjamin garis komando yang tunggal dan jelas. Jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, akan ada dua pihak yang berpotensi menjadi pusat kendali, yaitu Presiden dan Menteri terkait. Kondisi tersebut dinilai berbahaya karena dapat mengaburkan arah kebijakan serta melemahkan efektivitas kepemimpinan nasional. Kapolri mengingatkan bahwa negara tidak boleh memiliki dua pusat kekuasaan yang sama-sama dominan. Selain soal komando, Kapolri juga menekankan pentingnya menjaga independensi Polri. Ia menyebut kepolisian harus tetap profesional dan objektif dalam menjalankan penegakan hukum tanpa intervensi kepentingan politik. Penempatan Polri di bawah kementerian dinilai berisiko membuka ruang tekanan kebijakan yang dapat memengaruhi kinerja institusi. Kapolri juga menanggapi wacana pembentukan jabatan Menteri Kepolisian. Ia menegaskan ketidaksetujuannya dan menyatakan bahwa penolakan tersebut bukan didorong kepentingan jabatan, melainkan pertimbangan sistem dan kepentingan negara. Menurut Kapolri, reformasi Polri tidak harus dilakukan melalui perubahan struktur kelembagaan. Reformasi yang lebih penting adalah pembenahan internal, peningkatan profesionalisme, serta penguatan integritas dan pelayanan publik. Pernyataan Kapolri ini memicu beragam tanggapan. Sebagian pihak menilai sikap tersebut sebagai upaya menjaga stabilitas sistem pemerintahan. Sementara pihak lain mengingatkan agar agenda reformasi kepolisian tetap berjalan. Kapolri menegaskan Polri berkomitmen melanjutkan reformasi secara berkelanjutan demi penegakan hukum yang berkeadilan. Yang terakhir yang menjadi concern rekan-rekan tentunya terkait dengan posisi institusi Polri. Tentunya kami sangat berterima kasih atas dukungan dari seluruh mitra yang menempatkan Polri tetap di bawah Presiden, karena ini adalah bagian dari mandat reformasi yang tentunya harus ditindaklanjuti. Beberapa TAP MPR sudah dikeluarkan sampai dengan memisahkan Polri dari TNI untuk menjelaskan tentang apa tugas Polri sebagai penjaga keteraturan sosial, penjaga keberagaman sosial, dan TNI sebagai penjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya penempatan Polri sebagai alat negara yang kita tahu semua bahwa ada hal-hal khusus bahwa pada saat situasi genting, maka posisi Polri sebagai alat negara yang bertugas di bidang keteraturan sosial, di bidang menjaga harkat timas, tentu harus selalu dikontrol. Oleh karena itu, mekanisme check and balances, yaitu oleh persetujuan oleh DPR, menurut kami itu menjadi sangat penting. Karena itu juga untuk mengontrol dan menjaga Polri agar tetap bisa melaksanakan tugas pokok sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar dan amanat Undang-Undang. Mohon maaf Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus. Karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang sangat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan
pelayanan kepada masyarakat di bidang Harkamtibmas, di bidang hukum, bidang pelindungan, pelayanan. Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden, sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian tidak mau, ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya. Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan Kapolri sudah 5 tahun, kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri. Benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan Presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah Presiden atau polisi tetap di bawah Presiden namun ada Menteri Kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu sebagai bentuk sikap tegas. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih.